Begitu banyak cerita tentang kehidupan di dunia ini. Begitupun dengan kehidupan makhluk astral yang tidak terlihat oleh kita sebagai manusia. Tak sedikit juga masyarakat pada umumnya yang masih tidak percaya dengan keadaan makhluk tersebut. Namun mereka tetap ada di mana-mana. Berdasarkan cerita, banyak juga manusia yang menemukan keadaan mereka, baik itu mengganggu ataupun tidak. Nah, kali ini gue kedatangan seorang driver Grab yang mengalami sendiri kejadian tersebut. Langsung saja, Bang Ferry. Ya, Bang, gimana Bang? Sehat? sehat Bang. Terima kasih Bang ya, sudah mau datang sini ya. Sama-sama. Terakhir lu DM gue kapan nih Bang ya? Kita baru bisa ketemu hari ini ya? Berapa? 2 minggu yang lalu mungkin ya? Kurang lebih 2 minggu yang lalu ya. Itu lu waktu DM gua cerita tentang pengalaman lu waktu narik Grab kedapatan penumpang cewek gitu. Iya benar. Itu gimana Bang ceritanya Bang? Nah, itu tuh kejadian waktu itu pengalaman pribadi gua sih ya. Tadinya sih gua nggak pengen bercerita tentang apa namanya ini tuh ke publik sih, cuman ya mungkin di sini tepat nih waktunya gue cerita nih. Ya buat sharing lah ya. Iya. Oke. Dulu waktu itu kejadiannya kan mungkin baru setahun yang lalu ya. Itu berarti di 2023 Bang ya? 2023 ya benar. Daerah mana itu Bang? Itu di daerah Tambun Selatan. Di Oke. sekitaran Kali CBL namanya itu. Jadi waktu itu apa namanya? Gua kan dulu gue berprofesi sebagai pedagang online ya. Oh dulu? Sebelum Oke. jadi Grab, driver. Oke. Sebelum nge-Grab. Terus pada waktu itu kan Corona muncul ya. Covid iya. 2019 kita tuh udah ngerasain dampaknya dari 2020 mungkin ya? 2020 tuh kita ngerasain dampaknya sehingga gue memutuskan untuk ya gue cobalah untuk nyari tambahan di Grab. Oke. Itu gue narik ya kan. Berarti narik udah lama Bang ya? Udah lumayan lama lah dari 2020 lah itu. Oke. Narik. Nah, dulu tuh gue nggak pernah percaya tuh kejadian-kejadian mistik apa cerita-cerita orang tuh gue nggak pernah percaya yang namanya orang kesurupan lah, orang apa namanya ketemu hantu atau cerita-cerita yang kayak banyak yang kita dengar ya. Lu anggap bullshit Nah, seperti itu. bullshit lah itulah. Gue nggak pernah percaya, tapi di sini gue mengalami kejadian itu tuh benar-benar nyata dan menjadi pengalaman yang mungkin nggak bisa gue tutup-tutupi terus ya, gue pendem sendiri ya. Jadi waktu itu kejadiannya 2023 sekitar bulan 4 lah. Gue tanggalnya Bulan April ya berarti? tanggalnya gue lupa tanggal berapa tuh. Karena gue nggak mau ingat-ingat kejadian buruk sih ya dalam hidup gue. Udahlah berlalu lah gitu. Iya. Dulu tuh awalnya gue kan emang kalau narik untuk ngebeat malam, gue mulainya tuh siang sampai malam. Lu selalu startnya di siang hari? Siang hari. Mungkin gue berangkatnya tuh kadang-kadang apa namanya kan kalau untuk narik sekarang kan pakai tanggal ganjil genap gitu ya. Iya. Oke. Jadi gue keluarnya tanggal ganjil karena plat mobil gue kan genap. Jadi gue keluarnya ganjil di siang hari. Jadi gue tuh nginep di jalan. Untuk ngedapetin apa namanya bisa tidur jalan, terus gue langsung udah bisa narik pagi langsung. Iya. Di tanggal yang genapnya Genap itu. Nah, Iya. nah kan jadi kan gue karena sering tidur di jalan ya, gue mungkin awal-awalnya aman-aman aja sebelum kejadian itu. Jadi waktu itu gue sekitar daerah Jalan Raya Bekasi, nggak jauh dari pom bensin, gue nyandar tuh udah sekitar jam 11 malam. Tapi lu inget itu 11. hari apa? Harinya mungkin gue nggak pernah mau ingat-ingat kejadian buruk sih. Jadi ya udahlah lalu aja gitu. Lupa gitu. Oke. Cuman gue tuh inget gue menepi di deket pom bensin, gak jauh dari pom bensin kan. Gue nyari yang keramaian juga kan buat untuk istirahat gitu. Terus itu kira-kira pukul berapa? pukul ya mau mendekati ke jam 12 malam lah. Oke. Jadi waktu itu gue sengaja apa namanya istirahat, mungkin udah kata gue istirahat lah gue di sini lah untuk sampai pagi mungkin ya. Keadaan itu gerimis, hujan ya, rintik-rintik gitu kan ya. Jadi gue pikir ya udahlah,
nggak lama gue buka video YouTube, gue nonton ya kan, ngisi waktu lah ya. Inilah kebosanan di dalam mobil ya kan. Tapi tetap kondisi mobil nyala gitu loh. Oh iya. Ya gue nyalain AC biar nyaman di dalam mobil. Sambil ini bang, sorry gue potong ya. Sambil on ini aplikasinya. Aplikasi sementara gue tutup karena memang gue rasa nggak ada orang juga lah mungkin ya. Pertama udah lelah. Oke. Terus keadaannya ya siapalah mungkin itu di hari kerja ya siapa lagi sih yang mau keluar aktivitas malam, gitu loh ya kan. Itu kan karena di Jalan Raya Bekasi, dari situ gue terpaksa kursinya gue bikin posisi tidur kan ya. Terus gak lama kaca mobil gue tuh diketoknya bukan begini ya, tapi duk gitu pakai tangan gitu, bukan Pas di sebelah lu. pas di jendela Kemudi. supir ya. Langsung ternyata gue lihat Anjing, merinding gue. Oke. perempuan Iya. pakai payung, keadaan kan gerimis ya. Dia bilang, "Bang, narik Grab ya?" gitu. "Boleh nggak anterin saya ke pulang?" kata dia gitu. "Oh, saya udah nggak narik lagi, Mbak, udah istirahat jam segini, tapi minta tolong banget nih Bang, anterin pulang soalnya udah gue udah coba nyari kendaraan ya." Gue pakai bahasa gue ceritanya mungkin ya. Jadi dia minta anterin pulang, tapi gue bilang gini, "Mbak, kalau pakai aplikasi bisa atau enggak?" gitu. Oh, lu sempet nawarin. Karena kan emang menjaga inilah ya supaya ada hal-hal yang nggak diinginkan ya kan. Ya udah kan karena posisi udah malam. Cuman dia ceweknya itu bersih. Lu sampai sekarang lu masih apa bang? Kalau diinget-inget gitu maksudnya? Ini aja sekelibet aja sih. Kalau gua lihat mukanya sih ya normal. Dia pakai rapi, celana hitam panjang, kaos atasan putih. Iya, lu nggak ada indikasi ke situ lah ya. Tampilannya botas kayak mungkin habis dari mana kan gue pikir ya kan. Iya. Cuman kan kata dia, handphone saya drop bang, ngedrop Kata dia. Jadi nggak bisa order lewat aplikasi. Oke. Kata dia kan, karena gue sempet tolak tuh. Gue tolak dulu, bang nggak bisa mbak kalau kayak gitu. Terus gue lihat dia menepi dah tuh ke pinggir di bawah pohon gitu kan ya. Jadi sempet gue liatin juga, kasihan juga nih mbak ya kan. Karena udah malam gitu, gimana kalau misalkan siapa adik gue begini ya kan. Gue pikir ya coba gue turun dari mobil lah. Mbak emang mau diantar kemana? Gue coba tanya. Ke ini mas, Tambun Selatan, perumahan Golden apa gitulah pokoknya. Golden ada. Waktu itu sempat gue cek dulu lah ya kan. Bener nggak nih? Titiknya ada apa enggak gitulah perumahan itu. Ternyata emang ada di di Google Map tuh di daerah Tambun pinggiran Kali CBL. Iya kata gue. Itu arah ke Tambelang bukan sih bang? Ya mungkin ke situ. Arah ke situ ya. Oke terus. Jadi gue lihat ya udahlah, gue angkut aja ya kan. Tapi nanti ongkosnya sesuai sama argo di ini aja aplikasi ya mbak ya. Iya kata dia itu. Ya udah oke lah. Dia naik duduk di belakang kan. Akhirnya lo antar tuh. Akhirnya gua anter aja lah ya kan. Gua anter masuk. Gua nggak ada rasa curiga sama sekali entah apa gimana ya, karena aku bilang penumpang biasa mungkin ya kan. Iya. Gitu ya udah dia masuk. Tapi selama perjalanan itu bang, sorry gue potong ya. Selama perjalanan itu, lu ngerasain hal-hal aneh nggak maksudnya? Kalau ngerasa hal aneh sih enggak, cuman perasaan gue tuh ya mungkin cuaca hujan ya, dingin gitu loh, dingin di bawah suasana ya dingin, ya hawanya tuh sejuk gitu loh. Tapi gue nggak tahu lah ya, lembab gitulah. Terus sepanjang jalan berapa di perjalanan tuh masih nggak ada komunikasi nih ya. Cuman gue udah tahu titiknya di daerah perumahan itu kan yang gue sebut tadi. Terus ya udahlah gue pasang map ke arah sana. Cuman gue selalu ngelihat dari spion tengah tuh ya kan, kelihatan kan penumpang kan dia tuh selalu menatap ke arah jendela luar, keluar ya tatapannya gitu. Kayak mungkin kayak perempuan kayak lagi ada masalah atau gimana gitu loh. Ya, gua nggak tahu kan kenapa ya, akhirnya
Gua pasang lah tuh musik biar supaya mencairkan Iya. suasana ya, biar supaya apa namanya lebih nyantai lah. Dan bener-bener lu nggak ada feeling hal-hal aneh tuh bener-bener ada. ada. Ya Nggak karena lu udah ada. biasa juga sebenarnya kan Bang ya. Iya, karena kan gua udah tiap hari narik malam nggak pernah Iya. ada kejadian-kejadian yang Jadi seperti apalagi itu. lu tipikal orang yang nggak percaya begituan juga tuh Nah, pada saat iya. itu ya. Dan di perjalanan barulah dia apa namanya kayak ngajak komunikasi gue lah. Oh, akhirnya dia ngomong. Nah, hasilnya dia ngomong, Bang udah berapa lama narik gitu. Oke, ada Narik, perbincangan tuh di situ. perbincangan sepele lah, Iya, iya. ya kan? Ya tanya jawab kayak gitu udah. Nah, sampai masuk tuh ke daerah, gue kan masuk dari arah Tambun tuh ke belakang. Terus sampai ketemu jalur Kali CBL. Sampai lu di situ. Sampai di situ. Jalan situ hujan makin lama tuh makin deras. Deras tiba-tiba tuh. Oke. Keadaan jalanan saat itu masih jelek lah, belum sebagus sekarang. Lampu jalan juga nggak ada, kiri kanan Gelap kan. sawah, panggil di sampingnya itu kali besar. Oke. Jalanan tuh rusak parah lah. Gue pernah sih memang ke daerah itu. Malam jam 7 malam aja tuh udah sepi banget dan penerangan ya hanya lampu dari kendaraan itu sendiri, nggak ada dari jalan itu nggak ada kan. Terus rumah-rumah atau warung juga nggak ada. Mungkin ada tapi udah tutup. Iya. Jarang gitu ya, tambal ban kayak atau apa gitu. Ada tapi udah tutup. Terus gua tetap paksain terus sampai tujuan kan ya. Ya sampai tujuan dikit lagi sampai lah, gue pikir ya kan bentar lagi selesai kok gitu loh. Oke. Jalan-jalan sampai hujan itu mulai reda dikit-dikit lah, nggak terlalu deras banget gitu. Tapi sebelum nyampe titik tujuan, perempuan ini bilang, Bang, stop di depan gitu loh. Sebelum sampai titik tujuan. Iya, titik tujuan, Bang. Stop di depan. Terus gue pikir mungkin mau buang sampah atau apa kan ya, gue pikir ya mual atau gimana kan. Tapi ini belum sampai loh Mbak, atau di titiknya di perumahan yang ini. Terus kata dia, ya saya sampai sini aja, kayak gitu. Loh, itu masih Masih di jalan. Dan posisi masih hujan dong? Iya masih hujan, masih gerimis lah. Iya. Gerimis, nggak tahu kenapa. Dia langsung buka pintu ini kan ya, pintu langsung turun. Itu berarti lu langsung berhenti Di keadaan itu, di jalanan itu pinggir kali nggak ada warga, nggak ada. Iya. Itu Ya gua lu berhenti tuh. berhenti, dia turun. Gue pikir mau ngapain ya nih, kata gue itu. Apa gue mulai priasat gue mulai nggak ini ya. Oke. Apa gue dibegal apa gimana gitu ya. Malah pikiran lu ke situ. Pikiran gue, wah, jangan-jangan komplotannya ada di sini kali ini ya, kata gue gitu. Oke, iya, ngeri juga Pikir, sih itu. Tapi kok dia tuh santai jalannya, dari samping ke depan. Ngelewatin lu dong. Iya, kata Mbak mau kemana, kata gue gitu. Tapi dia tetap diam kan, dari samping itu ke bibir kali itu kan ya. Itu deket lah. Oke. Deket. Dan gue lihat langsung gue turun apa kagak ya, kata gue gitu ya. Gue pikir aku beranikan diri aja lah, gue turun lah, karena gue ngikutin. Terus gue lihat dia tuh lompat Bang ke kali itu. Langsung terjun gitu loh. Lompat gitu aja, karena gue, Mbak, Oke. Mbak mau kemana? Gue bilang gitu. Terus gue masih di situ, masih takut lah, ibarat kata nggak ada orang, nggak ada nggak ada kehidupan penduduk, nggak ada di situ kan ya. Waduh, gitu langsung kan. Lu pas ngeliat dia lompat, sorry kepotong. Lu ngeliat dia lompat, lu ini nggak, maksudnya refleks lari juga nggak, ngejar atau coba Enggak, gua nggak ngejar, tapi gua jalan pelan ya, Bang Pran. Jadi gua jalan ngedeket gitu loh, ngedeket ke si mbaknya itu. Tapi gua pikir di bawah kan nggak ada pemukiman, nggak ada apa. Tapi emang gua lihat secara kasat mata dia tuh lompat gini kayak orang ngebuang dirinya gitu loh, lompat aja kayak. Oke. Terus kata gua, tapi
nggak ada suara teriakan, nggak ada suara apa gitu, nggak ada Suara air. suara air juga nggak ada. Nggak ada, misalnya kalau orang lompat kan jatuh ke air kan ada loh Iya. suara beriak airnya tuh, biar gitu ya. Tapi itu tuh nggak ada. Sampai gue lihat, gue makin maju. Gue lihat, lah kok nggak ada siapa-siapa di bawah. Nggak ada siapa-siapa. Merinding guys. Terus di samping kuping gue tuh kedengaran suara kayak orang ketawa atau nangis gitu. Jadi kayak, waduh, gue makin jadi parno kan ya. Jadi, wah ini sebenarnya manusia atau bukan gitu loh ya kan. Tapi suaranya tuh di samping telinga gue, Kecil? Bang, ya kecil. Tapi gimana? Gitu. Kayak orang ketawa, nangis enggak, ketawa enggak. Nah di situ langsung gua, wah udahlah, langsung gua buru-buru balik ke mobil gua. Dibayar, gua nggak udah mikirin duit lagi, nggak mikirin dibayar. Pokoknya gua pengen ngejauh dari lokasi itu, ketemu pemukiman lah yang Baru ramai. biar bisa lu mikir dulu. Ya baru terus gua langsung, kalau kalau orang muslim mungkin istighfar gitu ya. Kalau gue ya Tuhan, ngapa sih nih kok begini sih kan gitu ya. Gue tuh sampai emang kayak nggak nyangka banget gitu loh, kok gue bisa ketemu sama hal kayak gitu, hal kejadian itu kenapa. Dan bisa dibilang kan hal itu sangat bertolak belakang banget dengan keyakinan lu Bang ya. Iya ya maksudnya. Yang lu awal bilang tadi lu nggak pernah percaya hal Iya, kayak gue gitu. nggak pernah percaya. Tapi semenjak kejadian itu membuat gue sadar bahwa interaksi antara makhluk gaib sama alam nyata Astral. itu pasti ada gitu loh. Tapi yang gue ngerasa pas di ketawa itu di samping telinga gue itu, gue ngerasa bahwa sampai bulu kuduk gue merinding banget itu, sampai yang benar-benar dengkul lemas banget. Berarti lu Gitu. gitu pas ngeliat dia lompat, rasa ingin ngecek sebenarnya ada, cuman nggak lama ada suara. Ada suara itu, jadi ada suara pas di samping telinga gua gitu, yang membuat emang bener-bener itu tuh buat gua takut banget lah itu. Dan itu bener-bener nggak ada sampai siapa Bang? Nggak ada siapa-siapa, yang sekeliling gua tuh gelap, sebelah sana sawah, sebelah sini kali, di depan kali mana pemukiman nggak ada. Yang gua tahu pikiran gua buru-buru balik ke mobil, gua cabut dah dari situ. Lu udah nggak mikirin apa-apa, lu cabut apa udah. lagi udah. Oke. Setelah lu cabut itu, lu langsung balik ke rumah atau masih ada rasa penasaran lu? Gua pertama nenangin diri gua dulu di tempat keramaian, di Indomaret lah. Pokoknya gua benar-benar gimana, maksudnya gua kayak kalau ya orang muslim nyebut lah ibaratnya gimana biar gua sadar gitu. Apakah ini cuman halusinasi gua atau gimana? Tapi gua ngerasa itu kejadian real banget. Dan itu gue bisa interaksi sama itu perempuan, tanya jawab kan hal yang mungkin di luar nalar. Kita bisa komunikasi loh sama orang yang nggak nyata gitu loh. Iya, sebab kan kalau kita, sorry Bang ya, kalau bisa gua kayak agama gua muslim gitu ya maksudnya. Kalau itu kan setan tuh untuk nampil secara wujud asli itu kayak nggak mungkin. Mungkin kan? banget sih menurut gua. Dan mungkin cerita lu ini juga, ya kalau lu nggak sendiri ngalamin juga lu pasti juga nggak percaya. Kan? Selama ini gue tuh menganggap bahwa kisah-kisah orang kesurupan, orang ngelihat hantu, mungkin itu saat kondisi badannya lagi lelah, halusinasi mungkin ya. Tapi ini yang benar-benar yang gue nggak habis pikir, kok gue bisa berinteraksi gitu loh. Dan lu pun mengalami sendiri maksudnya gitu. Itu. Dan nggak lama dari kejadian itu kan gue kan kepo dong ya, maksudnya kenapa sih gue bisa ngalamin hal itu ya? Lu coba cari tahu. Gue coba cari tahu titik itu ada apa sih maksudnya di tempat itu. Tapi gue dari cerita-cerita teman-teman gue, dari cerita-cerita mungkin yang gue dapetin fakta-faktanya, gue coba cari, gue coba telusuri bahwa di situ ternyata pas di tempat itu pernah ada kejadian bahwa seorang wanita ditemukan di situ. Gue lihat beritanya ada tuh. Gue lihat di Google, kalau lu bisa searching ya, cari aja sesosok mayat wanita 2023 ditemukan di Kali Cebel itu.
tepat di situ juga. Ya, dan yang kagetnya gua, Bang, ciri-ciri Itu sama. ciri-ciri wanita itu sama yang gue temuin dari pakaiannya, dari celananya, dari apa namanya? Ciri-ciri yang Iya, ininya. Itu di, benar-benar di real, berita Bang. itu ada, gue lihat. Wah, itu makin gue ngeliat berita itu makin inilah gue makin apa namanya? Shock banget lah. Wah, gue lihat itu kaget, tapi gue nggak tahu apakah arwah dari jasad itu yang gue bawa ke situ. Tapi gue berpikir bukannya mengaitkan, tapi pas kebetulan memang kejadian yang gue alami itu apa namanya, relate-nya berita ditemukan seorang mayat di situ ada. Itu jaraknya itu 2 bulan setelah kejadian gue nganterin itu. Oh, berarti itu kejadiannya sebelum dari yang lu alamin. Iya, itu gue baca beritanya. Kejadian itu 2023 bulan Februari, bulan 2, dan gue ngalaminnya di bulan 4. Lu untuk langsung terkoneksi dengan berita di Google, maksudnya coba cari sendiri atau lu cerita ke teman? Pertama gue cerita dulu ke temen ya, cerita pribadi gitu. Cuman maksudnya saking penasarannya gue nyari juga di sosial media gitu. Gue coba cari, ternyata kok ada gitu loh. Dan ciri-ciri mayat ditemukannya itu pakaian sama. Tapi bisa sama dengan Iya, apa sama yang lu gue alami. Iya. Di situ gue Walaupun tetap ya, maksudnya sorry bang ya gue potong ya. Ya walaupun tetap ya, secara orang yang meninggal kan, kalau di agama gue, orang yang meninggal kan tetap, andai dia mewujudkan fisik dia selama hidup, itu kan bukan dia tuh. Iya. Itu adalah jin ya kan. Jin, iya. Jadi kan ya mungkin ya itu salah satu jin atau yang menyerupai si orang tersebut ya. Tapi belum pasti juga menyerupai dia juga dong. Iya. Tapi posisinya pas benar. Titiknya pas, alamatnya pas gitu loh. Bukan di perumahan Goldennya, Pak, di Kali CBL, di bibir Kali CBL itu. Lu pernah coba ini bang? Maksudnya nelusurin lebih dalam lagi. Oh, si mayat itu berasal dari mana? Kalau beritanya sih lengkap, cuman ya gue cuman baca sekedar mayat ditemukan berpakaian seperti ini, dan itu kok sama gitu loh. Ya gue nggak mau cari tahu lagi, mau ngulas. Takutnya berkelanjutan kan, takutnya dia mau dipesan atau gimana. Gue mah udahlah gue skip aja gitu loh. Akhirnya lu abaikannya gitu, maksudnya yang penting lu udah ngerasa wah gila ini pengalaman. Iya. Dan dampaknya sampai sekarang tuh, kalau gue sekarang Grab, gue nggak pengen lagi nginep di jalan. Nggak, udah kapok deh, sekapok-kapoknya ya bener dah kata gue. Ini mungkin hukuman juga bang, hukuman buat orang yang nggak percaya tentang dunia. Iya memang, gue terlalu sesumbar sih kalau gue emang menyepelekan hal-hal mistis itu. Apaan sih gitu loh, apaan sih orang kesurupannya pernah gue ketawain gitu loh. Ini mah bohongan ini mah gitu loh. Kayak acara-acara di TV gitu. Gak pernah percaya gue, tapi semenjak gue mengalami kejadian itu membuat gue, ya lu jangan sembarangan lah. Kalau di mana-mana, body lu di mana-mana, karena emang di dunia ini nggak cuma dunia ini nyata ini aja, ada dunia lain juga. Tapi ada ini nggak bang, maksudnya dampak negatif atau positif nggak setelah beberapa hari setelah kejadian itu? Biasanya kan gini ya, emang sih mitos, cuman ada juga beberapa orang yang kalau misalkan dia tuh bertemu bisa menjumpai makhluk astral, itu yang apes tuh setan itu katanya dah. Oh gitu. Jadi si manusianya itu yang malah dapat rezeki katanya. Iya, katanya mitos ada kan sih, gue gitu. pernah dengar kayak gitu, tapi kan ini kan Ada nggak kalau apal jadinya lu nggak ada henti-hentinya tuh kayaknya nggak ada sih kayak penumpang dalam Nggak ada. orderan. Cuman itu membuat gue jadi nggak menilai apa namanya dunia lain itu menjadi apa namanya kayak dulu lagi. Gue ngomongin nggak pernah percaya yang namanya ada ini, ada itu, ada ini. Ya lebih hati-hati lah Ya, kalau ngomong maksudnya gitu ya. Di tempat-tempat ke lain juga gue lebih hati-hati sekarang sih. Nggak, gue kalau ada cerita-cerita mitos tentang begini gini ya mungkin emang ada gitu. Cuman kitanya aja emang belum mengalaminya. Ketika lu udah mengalaminya pasti lu wah ternyata emang ada, ternyata emang gini ya. Iya, andai orang yang dengar cerita lu pun misalkan ya nggak nutup kemungkinan juga bang.
diri lu yang dulu, maksudnya masih banyak yang nggak percaya gitu. Iya, Ini benar. apa sih ini orang nih? Ternyata ya lu sendiri yang ngalamin, ya terserah mereka juga maksudnya ya. Tapi itu sampai sekarang tuh gue masih terngiang-ngiang sama suara ketawa atau nangisnya itu emang benar-benar bukan suara orang, bukan suara manusia, Itu bukan. jelas di kuping Iya, ya. itu berbisik tapi nangis gitu. Tapi keadaannya tuh di situ tuh nggak ada siapa-siapa. Iya kalau posisinya. Iya. Nah itu sampai yang membuat gue emang benar-benar nyebut lah ibaratnya waktu itu, "Oh, bukan kenapa sih gue ketemu sama yang kayak ginian gitu loh." Dan, nah itu membuat gue sekarang gue narik pagi aja dah. Biarpun macet-macet ya. Ya gila sih maksudnya. Kalau misalkan kayak gitu kan, gua kalau jadi lu nggak ngerti deh bang itu gua harus ngapain. Udah posisi malam senyap, Pokoknya hujan. kalau di posisi itu kita tuh belum percaya kalau emang belum ngalamin. Tapi kalau lu udah ngalamin suatu yang apa namanya yang nggak di luar logika, tapi emang terjadi di diri lu, baru lu mulai percaya pasti. Gua sih pernah ngalamin bang, cuman nggak nampak muka. Gua nggak pernah ngeliat fisik gitu. Mau dia nyamar sebagai manusia ataupun real setan gitu. Cuma maksudnya kayak lampu mati, lampu hidup, suara, terus suara keran air nyala itu pernah beberapa kali gitu. Dan gua dari situ aja gue percaya bahwa memang astral itu ada gitu. Tapi kan. yang gua syukurin sih dia nggak menampakkan dirinya sebagai hantu atau setan ya. Iya. Itu kalau misalkan dia menampakkan sebagai sosok apa namanya Yang menyeramkan. hantu setan, nah, mungkin gue bisa pingsan di tempat gitu. Iyalah. Dengan keadaan yang sepi, bisa aja mobil hilang, bisa aja. Dan iya sampai sebelum si perempuan itu nyemplung pun lu masih nyangkalnya lu mau dibegal gitu Iya. ya. Nggak ada arah Nggak pikiran di ada. situ. Ya. Karena niat gue kan tujuan gue baik, gue nyari rezeki ya kan, nyari ini, malah ketemu sama yang gitu mungkin emang lagi sial mungkin ya ketemu sama yang itu. Tapi besoknya lu mulai ini bang, maksudnya narik biasa lagi, normal lagi. Normal gue narik, tapi gue membatasi untuk apa Waktu. namanya waktu, tujuan, tempat-tempat yang menurut gue sepi, gue udah nggak mau deh. Udah nggak lagi Gue lah. udah kapok, bener-bener nggak pengen lagi dah. Tapi sampai sekarang masih narik bang? Masih, tapi kadang-kadang. Kadang-kadang ya udah Kadang-kadang nggak. sih. Oke. Cuman kalau untuk ngalong, kalau untuk nginep-nginep tuh gue nggak lagi deh, skip. Nih ya pesan juga ya mungkin bang ya buat semua ya. Jadi walaupun kita memang tidak mengalami atau mungkin masih tidak percaya ya silakan. Karena kan ini tentang persepsinya masing-masing ya. Disclaimer juga kan kita contoh dari Bang Ferry juga bukan dia memaksakan untuk orang percaya juga. Dia hanya bercerita dari apa yang ia alami kan. Ya terlepas orang mau percaya atau tidak ya itu urusan masing-masing gitu kan. Tapi setelah lu ngalamin itu atau sebelumnya atau sambil nge-grab usaha masih jalan bang? Masih, tapi kalau usaha kan karena emang tuh semua usaha online tuh turun. Jadi Karena ya gue makanya gue mengambil side job ya. Iya. Karena waktu udah mulai longgar ya gue coba untuk nambah-nambah di narik lah gitu. Iya. Grab, tapi ya mungkin kalau misalkan untuk lancar lagi gue nggak bakal narik lagi karena Iya betul sih. Iya, emang kalau nyari sebagai driver gitu maksudnya kan resikonya penuh juga ya bang, namanya hidupnya di jalan gitu kan maksudnya kan. jalan tuh apaan aja kita temuin. Iya. Bahkan sampai hal-hal yang Di luar nalar pun di luar nalar pun terjadi. kita alamin. Tapi ngomong-ngomong terlepas dari situ bang ya, ini agak meloncat dikit. Usaha lu ini di bidang apa bang? Kalau gue di online shop, di penjualan ya di marketplace. Oh, barang-barang apa bang yang jual? Barang-barang lebih ke ini sih gue alat dapur sekarang. Oh, iya. Itu tapi secara fisik toko ada juga bang? Kalau toko sekarang sih enggak, karena memang semua sekarang berpacunya ke ini ya, apa namanya, aplikasi-aplikasi ya. Karena menurut gua percuma juga kita sewa toko yang mahal. Betul. Lebih baik kita sewa rumah dijadikan gudang gitu. Betul. Sekarang lebih ke situ sih. Kalau nyewa toko juga lebih mahal juga biayanya kan. Cuman ya apa namanya, pengalaman yang gue dapat di Grab ini sangat membekas di hidup gue sih. Jadinya gue ya untung ada ini wadah untuk bercerita ya kan.
Iya, gue justru makasih bang, lu mau bercerita kayak gitu. Ya terlepas orang percaya atau enggak, itu udah bukan urusan kita ya. Iya sih. Ya, sekedar Karena gitu. orang tuh emang nggak pernah bakalan percaya kalau belum ngalamin. Kalau dia Iya udah sama ngalamin, halnya kayak, sama halnya kayak yang lu diri lu sendiri aja. Lu ketawa ngeliat orang kesurupan, ngeliat orang cerita ketemu setan. Gue kalau ngelihat orang kesurupan ketawa mah pokoknya ini Tapi mah sekarang sih, ada gitu. Tapi sekarang mah ya gue berpikir emang ada kali ya gitu loh. Emang masuk kali ya gitu ya. Emang dia punya ilmu kali ya gitu. Gua kira lu masih aja nggak percaya kalau ngeliat orang kesurupan. Tapi emang gimana ya? Kalau misalkan emang hal-hal gaib itu pasti ada di kehidupan ini sih. Iya, itu memang dari dulu sih gue sangat percaya, walaupun gue yang tadi gue bilang, walaupun gue tidak pernah ngeliat langsung secara jelas, andai gue pun nggak pernah dengar gitu, nggak pernah dengar suara-suara kayak tadi yang cerita gue, suara air nyala, terus lampu mati hidup, tetap gue akan tetap percaya, ya karena kan memang di dalam agama gue, keyakinan gue ya memang ada makhluk itu dan populasi mereka pun memang lebih banyak. Tinggal gimana kita nih aja gitu kan nyikapinnya. Iya sih. Dan sekarang berarti usaha itunya masih jalan bang? Masih. Berarti jalan semua ya? Ya, inilah ya, penting mah kita mah cukup aja lah sekarang. Iya. Usah nuntut harus ini harus begitu harus ini, yang penting mah tetap bisa jalan hidup aja lah. Betul. Tapi kalau misalkan, ini sorry bang agak melencet lagi. Kalau misalkan jadi driver online gitu, pendapatannya lumayan bang dalam sehari itu? Kalau driver online sih kalau menurut gua selama lu nggak nakal, selama lu nggak gila judi, mungkin sekarang penyakit orang-orang kita ya. Bentar-bentar slot, karena kan emang banyak nunggunya kalau kata gua sih ya. Kita di jalan nunggu orderan. Bete gabut. Begitu banyak orderan yang masuk itu berupa saldonya berupa dana ya uang rekening gitu. Ya uang uang inilah dompet digital jadi kayak gampang untuk transaksi depo itu. Banyak kan teman-teman gue yang narik tuh penyakitnya gitu, kalau misalkan emang dia terjerumus ke judi ya udah nggak ada hasilnya, gitu-gitu aja. Betul. Selama lu narik nggak macem-macem, cuman ini mah menguntungkan sih. Sampai saat ini gua rasa untuk driver online masih menjanjikan sih. Ya masih lumayan. Cuman ya emang menyita waktu. Ya pasti. Sangat luar biasa sih. Kayak banyak orang-orang yang ngalong gitu. Iya. Ya nggak mudah juga maksudnya. Semua pekerjaan ada sulitnya lah. Ada resiko. Hanya itu bang pengalaman lu selama lu hidup sampai saat ini. Itu aja udah membekas, sangat membuat gua udah kapok deh. Emang kelihatannya gak masuk akal, tapi emang benar kejadian dan itu nyata gitu. Pasti jadi pengalaman yang buat gua nggak bisa gua lupain sih. Malah gua jadi yang lebih penasarannya gini. Kayaknya gue coba untuk menelusuri deh maksudnya. Iya coba lu buka, lu lihat bahwa emang ada ya terlepas kasusnya itu ya. Terlepas itu dia atau bukan ya. Ya terlepas dia itu bukan atau enggak, tapi emang benar-benar gue mengalaminya Ternyata memang ada. Di beberapa bulan sebelumnya. Ya untungnya dia nggak menampakkan sosoknya itu sosok hantu ya. Dia seperti manusia biasa, layaknya orang minta anterin ke suatu tujuan ya kan. Sebenarnya nggak ada, tapi semenjak kejadian tawa itu yang di telinga gue dan lihat dia nyemplung tapi nggak ada apa-apa di bawah itu, di kali itu nggak ada suara biak gercakan air, suara yang nggak ada. Cuman tawa itu aja membekas banget deh. Dan itu membuat gue merinding seluruh tubuh itu, benar-benar keadaan kosong. Gimana sih lu keadaan sepi, tempat sepi gelap, nggak ada lampu ya kan? Udah gelap sendiri malam. Wah, nemuin hal kayak gitu. Ya untung lu nggak kocar-kacir sampai ninggalin hal. Untungnya gue masih ingat nyebut lah ibaratnya gitu ya. Yang biar gue nggak panik, nggak sadar. Mungkin kalau misalnya di alam bawah sadar mungkin gue bisa lompat atau ke mana, ke kali itu atau gimana kan? Betul. Oke bang, kalau kayak gitu ya semoga dari cerita itu
ya untuk pertama dan terakhir lah bang ya. Iyalah, Jangan nggak pengen lagi dah. ya semoga jangan sampai lah ya. Jangan sampai kejadian lagi lah. Apapun itu ceritanya, kondisinya ya udahlah. Dan kalau misalkan teman-teman mau apa namanya nggak percaya, coba aja lu suzon aja dah sama hal-hal gaib, mungkin nanti lu bakal dipertemukan Iya lah. sih. Untuk kejadian-kejadian itu bakalan ada di hidup lu kalau lu suzon, udah gitu aja. Ya lu tetep aja lu nggak percaya gitu loh. Iya. Tapi nanti lu mengalaminya dan lu bakal mungkin jadi bercerita untuk selanjutnya ke teman-teman yang lain, ya kan? Betul. Ya itulah, hati-hati dalam berbicara bang ya. Iya, benar. Mau ya andai kita memang tidak sepakat dengan orang lain ya kita minimal kita biarkanlah pendapat orang lain itu. Ya karena orang berbeda-beda gitu kan. Oke bang, terima kasih bang sebelum nih Wah. udah mau berbagi cerita. Semoga Thank you usaha banget. lo lancar. Sip, sama-sama. Apapun yang lo lakuin lancar semua. Oke gitu aja bang ya. Gue juga terima kasih buat udah diundang ke sini. Siap. Berbagi cerita. Oke teman-teman sampai situ aja ya. Thanks.